Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranata, lahir di Denpasar 2 Maret 1965. Saya menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Denpasar pada tahun 83, kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor, dan selesai tahun 87. Kemudian tahun 89 diterima menjadi dosen Universitas Dayana dan melanjutkan program Master of Environmental Science di Griffith University mulai tahun 1992 dan 1994 selesai. Kembali ke Universitas Dayana, kemudian 1997 melanjutkan kembali studi di Australia di The University of Queensland dengan bidang regional planning atau perencanaan wilayah. Nah, itu latar belakang pendidikan saya. Memang saya mencari sesuatu yang bisa melengkapi apa yang dibutuhkan di program studi teknologi industri pertanian yang pada zaman itu mulai tren pembangunan berkelanjutan dan juga perencanaan pembangunan yang berwawasan holistik. Syukurlah akhirnya setelah 24 tahun tidak naik pangkat dan akhirnya bisa naik pangkat ke lektor kepala dan bisa dikukuhkan di guru besar di bidang sistem dan perencanaan industri di Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Orasi ilmiah yang akan saya sampaikan tentunya terkait dengan peranan industri pertanian atau agroindustri di dalam pembangunan perekonomian regional wilayah Bali, yang tentunya ini juga menjadi suatu harapan kita semua. Setelah kita melihat bahwa Bali diawali dengan pengembangan pertanian sejak awal, dan pada tahun 1980-an mulai pengembangan pariwisata berkembang pesat, sehingga ada loncatan dari sektor primer yaitu pertanian ke sektor tersier itu jasa pariwisata. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah pariwisata itu maju pesat, mampu menarik sektor lainnya. Namun sayangnya di Bali situasi itu tidak menjadi fakta. Ternyata malahan pertanian dan pariwisata itu berebutan sumber daya yang ada, terutama sumber daya air dan sumber daya lahan. Jadi banyak sekali lahan-lahan pertanian produktif yang kemudian berubah menjadi fasilitas pariwisata maupun fasilitas pendukung pariwisata. Demikian juga air yang tadinya untuk subak diambil untuk mensuplai kebutuhan air di pariwisata yang tentu sangat jauh kebutuhan airnya dibandingkan kebutuhan air domestik. Nah, di sini loncatan ini menyebabkan ketimpangan pariwisata melesat sampai 70% dari perekonomian Bali, dan pertanian turun di bawah hampir 20% dari perekonomian Bali. Tentunya ini tidak kita harapkan. Nah, ketimpangan itu terjadi karena ada lonjakan dari sektor primer ke sektor tersier tanpa melalui sektor sekunder. Nah, sektor sekundernya itu adalah industri. Nah, disinilah peranan kami, industri pertanian, industri yang mengolah hasil-hasil pertanian lokal yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata. Nah, selama ini jalinan ini belum terjadi dengan baik. Nah, orasi ilmiah itu saya akan membawakan tentang peranan agroindustri sebagai sektor yang mampu mengharmonisasi sektor pariwisata dan sektor pertanian di Bali, dengan harapan nantinya sektor pertaniannya tidak hilang, tetapi akan tetap bertahan dengan mendapatkan nilai tambah yang diberikan oleh sektor agroindustri. Nah, kebetulan bidang saya adalah perencanaan industri, dan kami akan kembangkan itu menjadi perencanaan wilayah yang bidang ilmu yang saya tekuni, di mana sektor-sektor terkait
kita coba rencanakan, kembangkan supaya sektor pertanian tetap bisa bertahan, industrinya maju, pariwisatanya, jasanya juga maju, dan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Tentu tantangannya sangat berat, di mana pemerintah diharapkan lebih banyak memberikan dukungan kepada sektor pertanian dan agroindustri dibandingkan dengan pariwisata, karena pariwisata itu mereka sudah bisa jalan sendiri. Para pengusahanya sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan sendiri, tapi petani perlu disupport. Nah, apalagi ya juga agroindustri yang selama ini memang masih terbelakang di Bali ya. Nah, kedepannya kita harapkan pada saat panen yang berlimpah, kemudian mampu diserap oleh pasar, kalau tidak terserap diterap oleh agroindustri untuk diolah, kemudian bisa diberikan kepada pasar pariwisata pada saat tidak tersedia produk pertanian karena sifatnya musiman. Nah, itulah yang kira-kira yang perlu kita kerjakan ke depan untuk membantu sehingga sektor pertanian dan pariwisata tetap harmonis dengan dukungan dari agroindustri. Apabila kita mampu melaksanakan harmonisasi agroindustri sebagai sektor yang mengharmonisasi antara pariwisata dan pertanian, tentu akan tidak lagi ada dikotomi di Bali bahwa pariwisata merusak pertanian, dan petani pun akan tetap bertahan, dan anak muda pun tidak akan kecewa kalau menjadi petani, karena petani yang sudah dilengkapi dengan teknologi yang modern saat ini, dan mereka juga produknya diserap oleh pasar, yaitu pasar pariwisata maupun pasar ekspor nantinya. Nah, dengan demikian pertanian melalui agroindustri akan tetap menjadi sektor yang menarik dan bermanfaat, terutama juga bagi anak muda. Mulai sekarang pun sudah terlihat bahwa anak muda sudah banyak yang terlibat di pertanian, tetapi pertanian yang menggunakan teknologi ya, dan juga produk yang diproduksi bukan produk pertanian tradisional seperti padi palawija, tapi hortikultura, buah-buahan, dan yang memang sudah banyak dibutuhkan dan selama ini kita datangkan dari luar Bali bahkan dari luar negeri. Selama ini saya sudah banyak mencurahkan apa yang saya dapatkan di Universitas Udayana dan saya berikan kembali kepada Universitas Udayana dalam bentuk berbagai kegiatan. Ya, kebetulan ya saya sejak 2004 itu megang Pusat Penelitian Kebudayaan Kepariwisataan UNUD, kemudian menjadi konsorsium riset pariwisata dan menjadi pusat unggulan iptek pariwisata. Satu-satunya saat itu PUI ya, PT di UNUD. Jadi suatu kebanggaan bagi saya dan teman-teman tim saya di Pusat Unggulan Pariwisata. Memang bidang saya adalah perencanaan industri, ya industri di Bali kebetulan pariwisata. Ya, selama ini memang kita banyak berkecimpung dalam perencanaan pariwisata. Tentunya tidak juga melupakan tentang perencanaan di agroindustri, karena pemanfaatan produk lokal itu sangat penting untuk tetap bisa memberikan manfaat nilai tambah yang lebih baik kepada petani. Nah, penelitian-penelitian tetap kami lakukan, kemudian bahkan kita kembangkan kerjasama yang selama ini sudah saya dan teman-teman bina, kita lanjutkan kembali dan kita berharap ke depannya bahwa tidak saja hasil kajian ini untuk Universitas Udayana, tetapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Bali lebih luas. Nah, itu kira-kira yang saya akan coba kontribusikan kepada Universitas Udayana dan juga kepada Bali secara umum. Demikian pesan singkat saya dalam rangka pengukuhan guru besar tetap di Universitas Udayana. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak universitas, pihak rektorat dan jajarannya, kemudian pihak fakultas dan seluruh jajarannya, juga kolega dan para mahasiswa dan semua akademisi dan keluarga juga yang telah memberikan dukungan sehingga akhirnya sampai juga pada posisi jabatan
guru besar tetap di Universitas Udayana. Waktu semua Om Santi Om.